Jikalau hatimu ingin sukses, bahagia dunia bahkan di alam akhirat, silakan kita merasakan, menikmati segala apa yang Allah berikan terhadap kita berupa anugerah dunia ini. Tapi di saat menikmati anugerah di dunia ini, hati Anda harus melepaskan rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama sewilayah Hongkong dan sekitarnya, jamaah yang hadir di majelis taklim khususnya di wilayah Hongkong dan sekitarnya, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah satu anugerah, yaitu dipertemukan kita di siang hari ini dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang masalah jikalau hatimu betul-betul nyaman, baik di dunia lebih-lebih di akhirat, maka jadikanlah Tuhanmu itu sebagai penolongmu. Jikalau hatimu ingin sukses, bahagia dunia bahkan di alam akhirat, jadikanlah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa itu menjadi kekasihmu, menjadi penolongmu, menjadi pelindungmu. Tentunya kau harus beriman, kau harus memuja dan memuji sekaligus menyembah padanya di seluruh aspek kehidupan apapun. Oleh karena itu, dalam salah satu ayat Allah menjelaskan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu utawi ingsun Allah. Ini kalau ditarik di dalam Islam, nahnu itu kata ganti dari ahad, Allah. Kalau di dalam agama yang lain tentunya bukan Allah namanya, dan itu tidak menjadikan problem atau masalah yang diperpanjang, enggak. Itu cuman baju,
itu cuman kulit, itu cuman nama, tapi semuanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nahnu auliyaukum, utawi ingsun iku auliyaukum, jikalau kau jadikan sebagai kekasihmu, kekasih kamu sekalian, jikalau aku kau jadikan kekasihmu fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati, lan di dalam kehidupan akhirat, maka walakum fiha ma tashtahi, kau akan memperoleh satu kebahagiaan sebagai tujuanmu di dunia. Anfusukum walakum fiha ma tadda'un, kau juga akan memperoleh apa yang kau harapkan di dalam alam akhirat. Bapak Ibu, bahasa aulia hukum itu piro-piro kekasih, beberapa kekasih, dan atau bisa kami artikan aulia hukum itu iman. Imanmu kalau hanya pada Tuhan yang Maha Esa, maka apa yang kau alami di dalam kehidupan dunia pasti kau bahagia. Kebahagiaan hati seseorang itu tidak ditentukan dengan kemewahan, apa yang dibutuhkan jasmaniah, tidak. Kebahagiaan yang sejati di dunia ini yaitu ketika saat hatimu selalu dalam kondisi bersama Allah ini. Sebab semewah apapun kehidupan duniawiyahmu, baik dari mewah tentang masalah duniawiyah yang berbentuk materi ataupun non materi, justru itu akan menjadi pikiranmu yang kesana kemari. Kau akan dibuat sibuk untuk memikir ini, memikir itu. Semakin banyak, semakin mewah apa yang kau dapatkan, secara otomatis kau akan disibukkan untuk memikirnya. Toh pada ujungnya kau dikecewakan. Mana letak kau dikecewakan? Di saat ajal menjemput dirimu, tidak satu pun di antara apa yang kita kumpulkan itu bisa menolong kita. Itu letak kekecewaan kita. Yang bermateri pun ataupun yang non materi, jabatan, kehormatan, pujaan di tengah-tengah masyarakat, toh pada akhirnya semuanya itu tidak akan bisa menolongmu dari satu azab Allah, dari satu ketentuan Allah, yaitu kematian. Ayat ini bukan berarti kita campakkan duniawiyah, tidak, enggak. Justru dalam ayat lain Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya, justru urusan dunia bagiamu jangan kau tinggalkan, jangan kau campakkan, silakan. Tapi ingatlah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Di tengah-tengah kita menikmati bagian dunia ini ada Allah. Di tengah-tengah itu ada darul akhirah yang harus kita jaga, hubungan ruhaniyah ini langsung dengan Tuhan. Bapak Ibu hadirin jamaah, khususnya yang ada di Hong Kong, sudah menjadi ketetapan Allah. Panjenengan di sana
mengkais rezeki yang ada kaitannya dengan dunia. Sudah menjadi ketetapan Allah. Maksud daripada jenengan ini ditakdirkan untuk mengkais, menikmati bagian dunia Anda di negeri orang. Tetapi tidak ada salahnya jikalau kami yang ada di Indonesia sedikit menasehati terhadap seluruh saudari-saudara saya yang ada di sana, dengan harapan supaya sesuai dengan apa pembahasan kita, bahwasanya di saat kita menikmati bagian di dunia ini, panjenengan dalam kondisi bahagia. Ingat, saya katakan kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat hatimu bertemu dan selalu bersama Tuhanmu. Ketika di dunia Anda menanam perilaku-perilaku yang bersifatkan tajalli, bersifatkan penetapan bahwasanya semua yang bisa berperan hanyalah Allah, maka sebenarnya Anda sudah di alam akhirat. Anda sudah dikatakan di alam akhirat secara hakikat. Barang siapa yang menanam hatinya perilaku seperti ini, secara otomatis wafil akhirah, dan dia di akhirat pun akan sama. Dia bahagia selalu bertemu dengan Allah. Inilah akhirnya dikatakan walakum fiha ma tashhad ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kau akan memperoleh apa kebahagiaan, bertemu apa kebahagiaan yang kau minta, artinya bertemu Allah. Inilah buah yang selalu kau tanam di saat kau ada di dunia. Berarti Bapak Ibu, kami simpulkan, silakan kita merasakan, menikmati segala apa yang Allah berikan terhadap kita berupa anugerah dunia ini. Tapi di saat menikmati anugerah di dunia ini, hati Anda harus melepaskan rasa keaguan makhluk yang segala-galanya. Sehingga dengan begitu, ini saya katakan sebagai perbuatan ruhaniyah yang solih dan solihah. Barang siapa yang menanamkan pohon yang seperti ini di dunia ini, pasti tumbuhnya, buahnya akan menjadi buah yang bagus. Sehingga di dunia kita sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya, nikmat yang sejati, yaitu bertemu Allah. Selanjutnya lebih-lebih di akhirat. Setelah kita tinggalkan dunia, disitulah beban semuanya tidak ada, yang ada kesempurnaan dalam satu pertemuan. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah khususnya yang ada di Hong Kong, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi pada kesempatan siang hari ini. Bahagialah kau di dunia dan di akhirat. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, khususnya pertanyaan ini, akses ini kami buka untuk jamaah yang ada di Hong Kong di 0856 3282 561. Monggo kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini Hongkong dikasih berapa pertanyaan Gus? Ya, sesukanya. Oh, sesukanya. Ini Hongkong dikasih berapa pertanyaan Gus? Kami bacakan sekalian atau satu persatu Gus? Langsung sekalian nggak apa-apa. Oh, okay. Ada 10, silakan langsung 10. Okay.
pertanyaan yang pertama dari teman-teman rutinan Hongkong, teman-teman bertanya masalah bagaimana nanti untuk rutinan Jaya Baru Hongkong tahun depan, tahun 2025. Apakah tetap konsisten, kita tetap streaming atau bagaimana? Ya, terus satu. Ya, yang kedua, proses perjalanan teman kami, perjalanannya kemarin itu kan beliau kan pulang ke Indonesia toh. Ya. Nah, beliau baiat kali panjenengan. Nggih. Setelah baiat tersebut, dia mengalami sepertinya kayak pembersihan gitu loh Gus. Yang nggak enak-enak ini langsung datang semua gitu. Ujian. Leres. Terus tapi untuk masalah majikan dia mau ditanya no problem, bagus banget majikannya. Tapi untuk kehidupannya dia ini tidak bersemangat, tentang kehidupan lah tidak semangat, pokoknya kayak hampa gitu loh suasana pikiran dan hatinya gitu loh Gus. Ya. Oke, seperti itu. Terus bila dia itu batin gitu nih, maksudnya berbicara di hati, misalnya lihat orang nggak cantik gitu ya, atau orang itu kok kayak gitu itu langsung balik Gus sama diri dia. Iya. Begitu. Nah ini menurut Bison bagaimana? Itu nomor 2. Oke. Terus yang ketiga, kami pernah mendengarkan tausiahnya Bison yang mengatakan bahwasanya panjenengan bilang siapa yang ingin mencoba mati 1 menit. Iya. Nah ini kami juga ada seseorang yang ingin dimatikan ngaten loh selama 1 menit kali panjenengan. Oh, ngoten. Nggih. Oke. Terus yang kepinten sih, yang keempat kayaknya. Keempat. Tabiatnya dimanapun kau menghadap itu ada wajah Allah. Iya, maksudnya dimanapun kau menghadap ada wajah Allah. Niki kajiannya bagaimana atau tabiatnya bagaimana secara hakikat? Oh iya. Ya. Oke. Kelima. Ya kelima. Ya ini kelima ini bagaimana solusi wudhu secara syariat gitu. Karena kebanyakan kami di Hongkong kalau malam ini kan secara syariat pembersihan air kan susah disembunyi. Biasanya ya pakai tisu begitu ya. Ini teman-teman kami kurang kuat kata loh Gus. Jadi bagaimana solusi wudhu secara syariat bila mana tempat kita tidak ada airnya tentu. Oh, wudhu jikalau kondisi nggak ada airnya, nggih. Biasanya malam ini kita kesusahan tentang air. Oh ya, keenam. Keenam ya minta doanya untuk teman-teman yang ada di Hongkong biar istiqomah Gus. Itu saja. Iya, 6 aja. Sampun, mohon maaf lahir batin. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Zulia yang ada di Hongkong atas 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana untuk rutinan di Hongkong tahun 2025? Tetap Bu, lewat live streaming. Jikalau dimungkinkan nanti Allah menghendaki aku harus berangkat ke sana secara dohir, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas sementara waktu kita akan berbicara lewat live streaming untuk 2025. Yang kedua, proses perjalanan ujian setelah berbaiat. I'lamu annamal amwalukum wa auladukum. Amwalakum wa auladakum fitnah. Orang-orang yang semakin mendekat kepada Allah pasti akan dihadapkan Allah ujian semakin besar. Lah, ujian semakin besar itu tidak akan terasa berat bagi panjenengan tatkala jenengan iku betul-betul berjalan di atas sesuai petunjuk dari Allah. Apa petunjuknya? Sederhana. Janganlah kau merasa
makhluk itu yang berperan. Caranya hilangkan kewujudan makhluk dalam pandangan hati Anda. Ini adalah kunci untuk menghadapi segala hal macam, seberat apapun ujian yang Allah hadapkan terhadap kita. Mengapa Allah menghadapkan ujian semakin berat? Karena itu sebagai sunatullah. Seseorang jikalau ingin meraih inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang paling mulia, anugerah untuk bermakrifat pada Allah, itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah yang berat, tapi akan terasa ringan. Terasa ringan sebab hati jenengan sudah tidak ada iman kecuali hanya Allah hidup dalam diri makhluk itu yang berperan. Ini caranya untuk menjadi berat yang untuk menjadi ringan ujian tersebut. Bon. Jikalau di situ ada perkara-perkara yang berkenaan dengan ru'yah dan kembali, maka di situ jangan heran seseorang kalau sudah hatinya itu sampai pada tujuan tajalli dari proses tahalli, maka selain Allah itu tidak akan pernah ngefek. Yes, itu yang kedua. Untuk yang ketiga proses nasa. Proses naza. Oh ya, proses najak 1 menit atau berapa detik. Boleh Bu, boleh ikut dilakukan seperti jamaah yang lain. Tapi apa mungkin panjenengan yang ada di sana untuk bisa hadir di majelis? Yes, gini aja, nanti aja kalau kami bisa hadir di tempat panjenengan. Tapi sebetulnya itu mudah, walaupun tanpa ada pihak ketiga saya harus bertemu. Enggak, cukup jenengan melakukan tindakan khalwat secara khusus dengan metode penafian keakuan diri dari makhluk segala apapun yang ada pada diri Anda. Tentunya ini lewat dzikir sirul asrar. Sebetulnya mudah di situ. Nanti jenengan kalau sudah masuk ke dalam alam fana, maka disitulah Anda sudah tidak ingat lagi. Sebetulnya mudah, siapapun, walaupun tidak seperti apa yang terjadi pada jamaah yang lain yang melibatkan saya, maka di situ bisa dilakukan. Bon. Yang keempat, dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ini surat Al-Baqarah 115. Itu maksudnya Pak Bu, hidup itu yang ada pada diri jenengan. Apakah di depan badan kita? Enggak. Fathamma wajhullah, fa'aina matuwallu, itu maksudnya keadaan ruhaniyah jenengan. Ruhaniyah jenengan itu sudah tidak ada nama arah barat, arah timur, enggak ada arah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah Allah, ya hidup itu. Kalau bahasa jasmaniah berarti di depan kita ini berarti di luar diri. Kalau kita berbahasa fa'aina ma tuwallu, kembalinya pada ruh, berarti tidak membicarakan tempat, arah barat, arah apapun, enggak. Ya, di depanmu itu ada wajah Allah. Maksudnya wajah Allah ya hidup itu. Pun di wajah rohaniyah Anda, imanul haq, rasa itu
maka temukanlah rasa dengan urip. Ini maksudnya di situ. Oke. Selanjutnya yang nomor 5, solusi secara syar'i tidak ada air berarti jenengan tayamum. Kalau ini ada hubungannya dengan wudu, kalau hubungannya dengan beol, jenengan buang air kecil dan besar namanya istinja, ya. Jenengan habis beol, buang air kecil dan air besar sampai harus istinja. Istinja itu bebersih dengan batu. Jadi jenengan sebelum beol itu harus minimal siap batu 3. Batu 3. Terus caranya mengusap ada aturan. Mohon maaf pun dibayangkan, tapi ini cara. Batu pertama Anda harus mengusapnya satu arah, misalkan dari kiri ke kanan, seret, udah, nggak boleh kok usek-usek, nggak boleh. Batu satu arah. Terus batu yang kedua satu arah lagi. Nek tadi dari arah kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Barang yang dijadikan sebagai ngusap atau mensucikan itu harus bahan yang bisa menyerap. Jadi bukan seperti kaca, plastik, nggak boleh. Harus yang bisa menyerap seperti batu. Lah, yang terakhir batu yang ketiga itu jenengan usapkan dengan arah kemanapun monggo. Sing jelas cara mengusap nggak boleh diusek-usek. Sekarang batu diganti tisu, boleh. Tisu itu menyerap apa enggak? Kalau menyerap monggo. Nah, tapi yang ditanyakan tadi adalah tayamum, wudu. Bagaimana jenengan ketika di lokasi nggak ada air? Tayamum dengan debu, debu yang menempel di tembok, debu yang menempel di kaca, boleh. Tapi itu nanti ada 2 session, caranya jenengan ini 2 session. Misalkan di tembok, 2 tangan jenengan itu tempelkan ke tembok. Sudah itu, pertama yang harus sampai usap adalah wajah. Separuh wajah ini tangan kanan, separuh wajah ini tangan kiri. Kemudian tempelkan lagi tangan jenengan itu di tembok dengan tempat yang tidak sama. Maksudnya tempat yang sampai tempelkan tadi jangan ditempelkan lagi tangan Anda di tempat tadi, ganti tempat lain. Jadi jangan dibuat 2 kali satu tayamum, jangan. Artinya tempat tadi harus pindah. Setelah itu jenengan usapkan terhadap kedua tangan sampean. Artinya untuk tangan kanan usapkan tangan kiri separuh sampai ke sikut, yang separuh di atas sikut gini. Jadi tangan kita kan ada dua wajah, wajah depan dengan wajah belakang ini. Jadi tangan kanan Anda itu harus separuh di wajah belakang, separuh wajah depan. Cuman ketika saat tangan kanan ini sudah wajah depan, nggak boleh disampaikan sampai telapakan, sebab telapakan ini adalah debu untuk tangan kanan. Sama begini lah, sebelum jenengan melakukan secara syar'i itu kan sampean harus niat. Saya niat tayamum krono ganti wudu lillahi ta'ala, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Udah beres. Jadi nggak perlu jenengan cari-cari air karena memang nggak ada air. Itu solusinya. Kalau jenengan beol, solusinya berarti istinja tadi. Ini secara syar'i. Tapi secara hakiki bersucinya ruh
untuk berwudu atau junub itu tidak memakai banyu atau air, tapi memakai 3 hal yang disebut ma'ul hayah, air kehidupan. Mana? Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang disebut takwa. Selanjutnya yang nomor 6, meminta doa jamaah Hongkong secara otomatis, Bu, ya. Secara otomatis nanti tetap kami akan secara umum kami berdoa, secara khusus pun tidak lupa. Oke, untuk selanjutnya mungkin masih ada tambahan 4 pertanyaan lagi dari Hongkong, dipersilakan. Assalamualaikum. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam, ya. Saya Siti dari Malang. Nah, saya melihat itu kajian itu di YouTube-nya, Bos. Nah, kan saya mengikuti ya. Ya. Nah, dengan air itu kan ya, terus saya mengikutinya. Nah, itu di waktu 20 harian. Nah, saya itu mengamalkan itu dari nafas, itu kan malam itu ya. Iya. Nah, itu kan Allahu kan gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya saya itu kayak ketiduran, kayak gimana ya. Nah, terus itu saya mimpi, gitu kan. Saya itu berada di lautan, gitu kan, di tengah-tengah laut, gitu kan. Nah, terus itu di situ itu airnya itu di dalamnya itu ada namanya itu apa itu namanya kurah, kayak apa gitu, kurah yang besar banget gitu kan ya. Nah, terus akhirnya di situ kan ada gemerung gitu kan, ada kayak enggak apa gitu ya, ya kayak angin, kayak apa, kayak maksudnya itu seolah-olah takut-takuti gitu kan. Nah, mau nanti dimakan ini apa kayak ketakutan gitu kan. Nah, saya tuh cuman bisa pasrah gitu kan, terus ya pasrah, mau mati mau apa ya itu saya tuh pasrah gitu kan. Nah, terus lama-lama itu kok nggak ada itu apa itu namanya yang pura itu nggak ada. Yang menakuti. Terus suasananya itu suasananya itu beda. Kok sejuk, kok enak gitu kan, rasa takut itu nggak ada, nah kurangnya itu udah nggak ada, hilang gitu kan. Nah, terus saya berada itu kayak suasana lain gitu ya, terus ya. Nah, terus ada orang mengatakan ini kan, ada kabar bahwa suamimu dan anakmu itu telah meninggal dimakan yang itu tadi kurang itu kan gitu kan. Nah, terus akhirnya saya menangis gitu kan, menangis terus pokoknya menangis, jawabnya tuh menangis gimana ini rasanya gitu kan, menangis gitu kan. Nah, terus akhirnya itu nggak tahu ya ada orang apa enggak, namanya itu ada HP kan gitu kan, HP. Nah, disaranin saya tanya alamatnya itu gimana, saya mau ke sana, mau nyamperin suami gitu kan. Nah, terus ditunjukin, nah itu kan HP itu bersinar gitu kan ya, bersinar. Ya mohon maaf sebelumnya itu kan saya nge-share itu apa video-videonya keseluruhan itu kan. Nah, dianya tuh nggak terima kan gitu kan. Aku punya diri sendiri kan gitu kan. Udah kalau kamu mau pokoknya intinya tuh nggak terima lah terus kan gitu kan. Nah, terus itu hari-harinya tuh berdebat gitu kan sama saya. Gimana ya caranya supaya suamiku tuh seiman sama saya gitu kan. Saya kasihan gitu kan. Nah, terus akhirnya kan saya sadar kan ya, itu asasinasi HP itu saya sadar, oh saya mimpi, bukan apa itu, bukan asli gitu kan. Nah, terus saya renungin kan gitu kan. Nah, terus akhirnya paginya, nah dia itu kan jual es itu kan. Nah, ada orang gila, nah orang gila itu nyamperin kan, mau beli gitu kan, mau beli es. Nah, kan dia SMS sama saya, ini ada orang gila tapi mau beli es, udah kasih aja, nggak usah ditarik, nggak usah diminta uang kan gitu kan. Nah, terus akhirnya, nah
terus ya udah gitu kan. Nah terus kan saya terapkan kan gitu kan. Kamu jangan menganggap orang itu gila, siapa tahu dia itu hatinya berpikir gitu kan. Terus gitu ya, iya terus apapun yang terusan ucapkan itu terus saya terapkan terus sama suami gitu kan. Nah akhirnya dia bisa menerima gitu Gus. Nah akhirnya walaupun saya hari-harinya bicaranya yang ngalor ngidul ya namanya suami istri kan gitu kan. Tapi itu saya terapkan dalam tauhid gitu kan. Tapi alhamdulillah dia tuh mau menerima gitu Gus. Nah terus itu di hari-hari saya itu ya saya terapkan Bilul Aswarnya kan, dari dalam apa itu dalam itu merasakan hati itu tenang gitu kan Gus. Tenang pun nggak ada masalah, nggak ada apa itu istilahnya itu tenang banget kan gitu kan. Sebelumnya tuh belum bisa merasakan sesenang ini gitu ya Gus ya. Nah terus jalan mau ke pasar gitu kan. Nah terus saya sambil bikin Bilul Aswarnya itu Kak. Nah dalam itu tiba-tiba kok sekejap itu Gus, dunia ini kok kosong gitu kan, kosong, gak ada apa-apa, kosong gak ada apa-apa, dan orang jalan apa-apa itu kok Allah gitu kan. Nah terus kan hari-harinya itu ya terus saya terapkan terus kan. Nah terus akhirnya saya masak. Cara masak itu kan biasanya kalau masak itu panas sedikit itu kan majikan tuh sangat marah gitu kan. Nah ini kan saya sambil pikir kan, saya lupa nggak matiin kompor gitu kan. Akhirnya makanan itu agak lembek gitu kan. Biasanya ngamuk Gus. Nah itu kan saya tenang. Ya, saya nggak takut dimarahin, nggak takut apa gitu nggak kan. Nah terus akhirnya saya hidangkan, saya makan. Alhamdulillah nggak ada komplain gitu kan. Sebelumnya itu kan kalau masak nggak cocok sedikit gitu ya, marahnya ampun gitu kan. Tapi ini udah nggak marah, nggak apa gitu Gus. Iya. Yang ditanyakan. Nah, setelah itu ya saya pertanyakan, itu kurah itu apa gitu? Kurah. Kurah yang di lautan itu loh apa? Iya. Gitu. Ada lagi? Nah terus ya udah itu aja Gus. Nah terus apa benar kalau saat kita hormat itu, kalau udah kita menujunya sama Allah, nasinya itu kosong gitu. Apanya kosong? Iya, dunia itu kosong. Oh, dunianya kosong. Cuma adanya Allah gitu. Cuma adanya Allah. Nggih. Ya udah, terima kasih ya Gus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada cerita yang amat panjang tadi dari salah satu ibu jamaah yang ada di Hong Kong, tepatnya di Malang, asalnya di Malang. Menceritakan beberapa hal pengalaman ketika saat dia berkholwat. Siapapun kita ketika saat berkholwat itu pasti ada beberapa pengalaman perjalanan dari Allah, baik kholwat secara umum, lebih-lebih kholwat secara khusus. Secara umum tadi sampak masakannya seperti itu tadi, menjengkelkan, lembek. Secara khusus jenengan dihadapkan Allah kejadian yang menakutkan. Ketahuilah bahwasanya segala apa yang Allah hadapkan, baik di saat kholwat secara khusus maupun umum, semua itu yang memperjalankan makhluk di dalamnya hanyalah Allah. Biar hati jenengan itu tidak takut manakala yang dihadapi itu menakutkan, hatimu tidak boleh lepas dari zikir sirul asrar. Cuman itu. Tapi jikalau yang ditanyakan maksud daripada kura-kura itu adalah, itulah bentuk makhluk yang Allah hadapkan pada diri Anda. Apakah dengan datangnya makhluk itu membawa hati Anda
lepas dari zikir pada Allah atau tidak. Sebetulnya itu disebut sebagai fitnah, ujian aja. Jadi Allah menghadapkan kura-kura itu, pertanyaannya hati jenengan sibuk nyawang kura-kuranya, melihat kura-kuranya, ataukah sibuk hati melihat siapa yang menggerakkan kura-kura. Makanya kami sarankan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali Allah yang sudah panjenengan bawa, yaitu zikir, sejatine zikir. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, siapapun Anda tatkala baik di dunia, di alam jenengan khalwat umum maupun khusus, kalau megang zikir tersebut, maka ayatnya tadi Allah katakan baik di dunia maupun di alam akhirat, baik di alam jenengan iki jasmani repot urusan dunia atau tidak, maka yang Anda temukan adalah kebahagiaan. Yang kedua, apakah benar ketika saat seseorang itu melakukan khalwat masuk di dalam alam akhirat, itu semua alam dunia tidak ada? Betul, semua itu tidak akan pernah ada, sebab asalnya dunia itu tidak ada. Jikalau Anda ingin tahu siapa sebenarnya yang ada, yaitu Allah, kembalilah kau ke asalnya. Apa? Tidak ada. Maka lewat zikir yang kumaksud tadi, yang terus jenengan asah di dalam diri, maka Allah akan melenyapkan, meniadakan perkara yang asalnya tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada lagi. Barulah di situ nyatalah yang wujud hanya Allah. Oke, ada tambahan? Oke, bisa kami terima. Assalamualaikum. Halo. Kalau langsung tangklet kemawon. Nggih. Kalau langsung tangklet kemawon. Iya, kan Guru. Jadi dalam beberapa waktu ini kok saya sering mimpi. Mimpinya memang banyak hal, cuma saya nggak memikirkan. Tapi mimpi ini kok menghantui saya, itu saya pengen tahu apa gitu. Mimpinya itu gendong bayi, Guru. Gendong bayi. Ini ibu Ya. ada di Hongkong ya? Nggih. Nggih, lanjut. Terus saya pengen tanya, ini sebelum saya belajar tauhid, itu saya juga pernah mimpi selama hampir 20 tahun lebih, ini belum tahu jawabannya, Guru, dan itu sampai sekarang masih jadi pikiran saya. Itu melihat kilat dari arah barat. Ya. Itu kondisi saya baru melahirkan anak pertama saya itu, Yeah. tapi kan jam 7 pagi itu cerah, tidak ada mendung, cerah sekali. Tapi kok saya melihat kilat gejek itu, tapi yang lihat cuma saya. Yeah. Suami, ibu dan lainnya itu saya katanya nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat gitu. Nah itu. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, untuk kholwat khusus, Guru, itu gimana? Apakah harus ada di tempat khusus yang mungkin yang belum pernah kesentuh orang, mungkin seperti apa ya, belum pernah untuk tidur, untuk dan sebagainya kayak gitu? Apakah perlu seperti itu gitu? Yeah. Terus nanti untuk mungkin seperti makan dan mandi dan sebagainya itu gimana? Mungkin mohon doanya, Guru. Mungkin Ya. setelah saya finish itu pengen sekali untuk sholat seperti itu, yang 40 hari 40 malam gitu. Iya. Itu aja, Guru. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang ada di Hongkong, sebagai pertanyaan terakhir karena sudah masuk waktu duhur di sini, ada 3 pertanyaan tadi, insya Allah yang bisa kami petik. Pertama tentang masalah mimpi gendong bayi, yang kedua kilatan,
Yang ketiga adalah apa tadi, lupa, nanti ada tulisannya. Pertama, ketika kholwat jenengan ini dikasih tahu Allah terkait masalah gendong bayi. Ini kalau kami terjemahkan, bayi itu kehidupan. Tidak ada bayi yang dilahirkan itu menanggung dosa, nggak ada. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang dilahirkan baik dari anak orang Islam, orang Majusi, orang Nasrani, semua di hadapan Allah fitrah. Fitrah itu suci. Suci itu maksudnya ruhaniyahnya belum campur terhadap kehidupan dunia. Tidak ada dalam hati seorang bayi itu hubbus syahawah, nggak ada. Ini maksudnya fitrah. Lah jenengan gendong itu maksudnya adalah harapan atau saran, jadilah ruhaniyahmu seperti bayi itu. Yes. Dan ini ada kaitan dengan kilatan. Itu cahaya. Tinggal pertanyaannya, cahaya itu cahaya nurullah apa nur makrifat? Tapi berhubung ini ada kaitannya dengan mimpi yang pertama tadi cahaya, kami berhusnudzon aja bahwasanya itu bukan nurullah tapi nur makrifat. Nur makrifat itu fungsinya untuk mengusir dan meniadakan kewujudan selain Allah di dalam hati jenengan. Tentunya datangnya nur tersebut harus awalnya diistiqomahkan, namanya zikir. Yang ketiga tentang kholwat. Apakah kholwat khusus itu kita tempatnya harus khusus, yang tidak boleh dijamah orang? Kalau bisa memang gitu, tapi kalau nggak bisa kita artikan kholwat secara khusus artinya jasmani jenengan ini tidak repot urusan dunia, sudah tidak lagi bersosialisasi dengan manusia atau makhluk, ini dikatakan khusus. Lah disitulah Anda diwajibkan untuk melakukan kholwat. Jikalau 24 jam ini digunakan untuk kholwat khusus saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tentunya ada resiko. Apa resikonya? Kita tinggalkan anak, tinggalkan suami, istri, pekerjaan. Kita di tempat yang tidak ada siapa-siapa, bertemu siapa-siapa. Katakanlah itu kita di rumah sendiri atau di kamar sendiri, dan kita tidak akan berbicara dengan orang lain. Boleh, tapi Allah tidak memberatkan pada hambanya. Bisa kholwat itu dilakukan secara umum, artinya kita akan bertapa di tempat ramai. Itulah jasad kita repot urusan dunia, bersosialisasi dengan teman, dengan istri, dengan anak, dengan suami, siapapun, tapi hati Anda tetap menjaga dzikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang siang hari ini Allah berikan tentang pengajaran khusus bab masalah ilmu tauhid. Mudah-mudahan saudari-saudari saya yang ada di Hong Kong diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu dibimbing oleh Allah hatinya di jalannya, sehingga dalam keadaan baik-baik saja, keadaan bahagia dohir dan batinnya, dan juga terhadap semua hadirin yang terlibat di dalamnya. Estu Allah, betul-betul Allah mendidik kita di jalannya. Lahumul Fatihah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.